Rizif, Sulfa, Kiroma, Maisa, Akep, Dilham, Serli. Lalu di sini saya akan membahas tentang kultural dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani memiliki akar budaya yang kuat. Kesenian dan permainan tradisional di Indonesia mengandung nilai-nilai yang luhur, dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan jasmani modern. Definisi pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah proses belajar mengajar yang melibatkan gerakan tubuh secara struktur. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, efektif, dan sosial siswa melalui kegiatan olahraga, permainan dan tarian. Gerakan tubuh pendidikan jasmani menitik beratkan kepada pengembangan kemampuan motorik dan koordinasi gerakan. Pengembangan pendidikan jasmani tidak hanya tentang fisik, tetapi juga mengembangkan aspek kognitif dan sosial siswa. Aktivitas kegiatan olahraga, permainan, dan tarian merupakan media ajaran yang menyenangkan dan efektif. Budaya di Indonesia dan pendidikan jasmani Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk berbagai macam permainan, tarian, dan seni bela diri tradisional. Nilai-nilai luhur dalam budaya tradisional. Budaya tradisional Indonesia kaya dengan nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam pendidikan jasmani. Nilai-nilai seperti sportivitas, kerjasama, disiplin, dan saling menghormati dapat diintegrasikan ke dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Yang pertama, sportivitas, menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, menghargai lawan, dan bermain dengan jujur. Yang kedua, ada kerjasama, seperti mencapai tujuan bersama, saling membantu, dan menghargai kontribusi setiap anggota. Yang ketiga, ada disiplin, mematuhi aturan, datang tepat waktu, dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Yang selanjutnya ada saling menghormati, seperti menghargai perbedaan, menghormati guru, teman, dan menjaga etika. Yang selanjutnya ada implementasi nilai budaya dalam pendidikan jasmani. Integrasi nilai budaya dalam pendidikan jasmani dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti permainan tradisional, tarian, dan seni bela diri tradisional. Yang pertama, permainan tradisional seperti bermain engklek, gangsing, dan kelereng sebagai media pembelajaran. Yang kedua, ada tarian tradisional, mengajarkan tarian tradisional seperti tari jaipong, tari saman, dan tari yang lainnya dalam bentuk latihan fisik dan seni. Yang ketiga, seni bela diri tradisional seperti pencak silat, tarung derajat ke dalam kurikulum. Integrasi kearifan lokal dalam kurikulum kearifan lokal yang terkait dengan pendidikan jasmani perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui pemilihan materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian. Materi pembelajaran, pemilihan materi pelajaran yang relevan dengan budaya lokal seperti permainan tradisional, tarian tradisional, dan seni bela diri tradisional. Metode pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, seperti permainan peran, simulasi, dan demonstrasi. Penilaian memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam penilaian dengan menekankan pada nilai-nilai luhur budaya. Peran guru dalam melestarikan budaya. Guru memiliki peran penting dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur dalam pendidikan jasmani. Guru harus menjadi contoh yang baik, mengembangkan materi
pembelajaran yang bermakna dan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam proses pembelajaran. Menjadi contoh, guru harus menjadi contoh yang baik dalam mempraktekkan nilai-nilai luhur budaya seperti sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Mengembangkan materi pembelajaran, guru harus mengembangkan materi pembelajaran yang bermakna, relevan dengan budaya lokal, dan menarik minat siswa. Mengintegrasikan kearifan lokal, guru harus mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam proses pembelajaran seperti permainan tradisional, tarian tradisional, dan seni bela diri tradisional. Pada kesimpulan dan refleksi landasan kurikulum dalam pendidikan jasmani memiliki peran yang vital dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi siswa. Integrasi nilai-nilai luhur budaya tradisional dapat memperkaya dan meningkatkan kualitas pendidikan jasmani di Indonesia. Nah, teman-teman, untuk materi yang kedua adalah pendidikan inklusif dalam pendidikan jasmani. Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang menjamin akses pendidikan bagi semua siswa. Dalam konteks pendidikan jasmani, ini berarti mengakomodasi kebutuhan untuk setiap peserta didik. Ada juga konsep dasar pendidikan inklusif. Yang pertama, kesetaraan. Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Tidak ada diskriminasi berdasarkan kemampuan atau keterbatasan. Yang kedua, partisipasi, yaitu mendorong partisipasi aktif semua siswa dalam kegiatan pembelajaran, fokus pada kemampuan bukan keterbatasan. Dan yang ketiga, individualisasi, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu siswa, mengakui keunikan setiap peserta didik. Terima kasih. Prinsip pendidikan inklusif dalam pendidikan jasmani yaitu adaptasi aktivitas, terus ada lingkungan yang mendukung, dan penilaian fleksibel. Terus ada tantangan dalam implementasi pendidikan jasmani yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya kepelatihan guru, terus ada sikap dan persepsi, terus ada strategi mengatasi tantangan. Pertama ada pengembangan personal, terus ada adaptasi kurikulum, dan kemitraan sekolah masyarakat. Prinsip pendidikan inklusif dalam pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu adaptasi aktivitas memodifikasi kegiatan olahraga agar dapat diikuti oleh semua siswa menggunakan peralatan yang disesuaikan. Yang kedua yaitu lingkungan yang mendukung, menciptakan atmosfer yang aman dan inklusif, mendorong kerjasama dan saling menghargai antar siswa. Yang ketiga yaitu ada penilaian fleksibel, menggunakan berbagai metode penilaian yang sesuai dengan kemampuan siswa, fokus pada perkembangan individual. Ada juga di sini evaluasi dan penilaian dalam pendidikan jasmani yang inklusif, yaitu metode penilaian deskripsi manfaat dan portofolio. Portofolio yaitu kumpulan karya dan pencapaian siswa menilai perkembangan jangka panjang. Dan ada juga observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap kinerja siswa, menilai keterampilan dalam konteks nyata. Dan yang terakhir yaitu penilaian diri siswa, mengevaluasi kemajuan mereka sendiri, meningkatkan kesadaran diri dan motivasi. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide yang ke-8, yaitu contoh praktik terbaik program olahraga adaptif. Yang pertama ada bola basket kursi roda, memungkinkan partisipasi siswa dengan keterbatasan mobilitas, meningkatkan keterampilan koordinasi dengan tangan, mata. Lalu ada voli duduk, cocok untuk siswa dengan berbagai kemampuan, mengembangkan kerjasama tim dan keterampilan motorik. Selanjutnya yang terakhir ada renang terapi, memberikan manfaat fisik dan psikologis, dapat disesuaikan untuk berbagai tingkat kemampuan. Selanjutnya ada
ketiga, menciptakan lingkungan inklusif di luar kelas. Taman bermain inklusif merancang area bermain yang dapat diakses oleh semua siswa, menyediakan peralatan yang dapat digunakan bersama-sama. Selanjutnya ada klub olahraga inklusif, membentuk klub yang menerima siswa dengan berbagai kemampuan, mengorganisir kompetisi yang mempromosikan inklusivitas. Terakhir ada program mentor sebaya, menggabungkan siswa dengan dan tanpa disabilitas, mendorong pemahaman dan empati antar siswa. Masa depan pendidikan jasmani inklusif terdapat 3 aspek, yaitu teknologi virtual reality memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang sulit dilakukan secara fisik, memberikan pengalaman olahraga yang impresif. Selanjutnya ada teknologi wearable, membantu pemantauan dan penyesuaian aktivitas secara real time, meningkatkan akurasi dalam pengukuran kinerja siswa. Selanjutnya ada yang terakhir, peralatan adaptif berbasis AI, menyesuaikan secara otomatis dengan kebutuhan individu siswa, memungkinkan partisipasi yang luas dalam berbagai bidang olahraga.